Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Akademia dan pemirsa dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Pak Hamka. Beliau seorang akademisi dari sebuah perguruan tinggi. Beliau bisa dikatakan sebagai dosen senior yang sudah memahami betul terkait dengan konteks politik, ya. Dan dalam kesempatan ini kita akan bicara mengenai salah satu gaya kepemimpinan, Pak, ya. Gaya kepemimpinan yang kemudian ternyata sangat viral di media sosial, dan ini menarik karena menginspirasi banyak para petinggi atau para pemimpin di wilayah lain, Pak, ya. Nah, sosok yang kita maksud dalam konteks ini adalah Deddy Mulyadi. Beliau sebagai Gubernur Jawa Barat. Nah, kalau bicara mengenai gaya beliau itu kan sebetulnya tidak jauh dari apa yang disebut dengan gaya belusukan, Pak, ya. Tapi kalau kita coba cermati perbedaan gaya belusukan beliau dengan gaya belusukan pemimpin sebelumnya, itu kelihatan sekali itu perbedaannya. Nah, kira-kira apa yang bisa Pak Hamka sampaikan terkait dengan gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Deddy Mulyadi? Silakan, Pak. Oke, saya sebenarnya secara pribadi kami ada di dalam suatu organisasi mahasiswa yang memang kami dididik, ya, di training sedemikian rupa untuk mendapatkan materi-materi yang baik itu ideologis, leadership dan keterampilan lainnya. Itu sejak mahasiswa kami dapat. Dari situ, dari pengalaman itu, saya mengerti bahwa gaya kepemimpinan atau tipe kepemimpinan model Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy, adalah merupakan sebuah gaya yang menurut saya tidak baru, tapi dia memberi tekanan yang lebih baik gitu loh. Maksud saya begini, ada dua tipe kepemimpinan secara umum, leadership, ya, secara umum nih. Apa aja itu? Satu, elitis, yang kedua merakyat. Nah, gaya Deddy Mulyadi ini, Gubernur Jawa Barat, jelas kalau dilihat dari performanya itu adalah gaya yang merakyat. Akan tetapi beliau ini bukan sekedar pencitraan. Beda dengan pencitraan, ya, ketika orang melakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan niat politis, bukan yang tulus. Contohnya apa, Pak? Siapa? Saya kira banyak, ya, pemimpin model yang terjun ke bawah mendekati rakyat. Saya kira banyak. Di Republik ini pun kita tahu bahwa presiden kita yang lalu pun juga melakukan hal yang sama. Tapi ada perbedaan. Perbedaannya adalah pada niat dan tujuan. Kalau Deddy memilih itu, memang karakternya seperti itu. Dia adalah pemimpin yang berakar dari karakter. Apa itu? Memang karakternya sejak mahasiswa dekat dengan rakyat. Bukan dibuat-buat, bukan pencitraan. Yang kedua, dia berani loh menghadapi setiap problem ketika dia menghadapi masyarakat Jawa Barat. Contoh, ya. Bayangkan ada orang dari provinsi lain yang gubernurnya berbeda, tapi dia punya masalah, dia laporkan ke Pak Deddy. Ini kan sesuatu yang menurut saya di samping memang diakui, ya, kita harus akui bahwa Pak Deddy melakukan pendekatan langsung, direct, bertemu masyarakat dan memecahkan masalah itu saat itu juga. Tidak nunda, tidak apa. Dan yang kedua, kelihatan, ya, Pak Deddy ini memang berakar, wataknya memang dekat dengan masyarakat, bukan pencitraan. Itu dulu. Jadi singkatnya, beliau bukan hanya berdramaturgi, ya, dramaturgi, bukan, tapi lebih kepada menyangkut mengenai karakternya yang seperti itu. Iya.
Karena kami dididik di satu organisasi yang memang pola leadership ditekankan betul. Nah, dalam konteks kekinian, Pak, ya, apakah Indonesia memang membutuhkan sosok pemimpin seperti itu, atau pemimpin yang cukup menerima laporan tanpa harus terjun langsung ke bawah, atau seperti apa sebetulnya untuk menunjang efektivitas kepemimpinan? Indonesia dengan begitu banyak budaya, begitu banyak bahasa, artinya yang kita ikat dengan Bhinneka Tunggal Ika memang tidak mudah, ya. Artinya saya ingin mengatakan ada kebaruan, ya, dari pola kepemimpinan merakyat dari sosok Deddy Mulyadi. Saya tidak sedang memuji dia, tidak. Tapi saya mengikuti gitu loh. Pola-pola pendekatan terhadap masyarakat itu bukan pola pencitraan. Tapi memang lahir dari karakter seorang pemimpin yang sejak lama mengatasi kesulitan masyarakat di daerahnya. Dia melakukan pendekatan langsung, mencari solusi, dan saat itu juga solusi itu terjadi, gitu loh. Misalnya, dia berhadapan dengan anak yatim. Jelas apa yang dibutuhkan anak yatim. Dia berhadapan dengan orang-orang yang kurang beruntung, katakanlah orang miskin. Apa yang diperlukan mereka? Berhadapan dengan buruh dan berhadapan dengan profesi lain. Saya kira ini sebuah catatan positif buat Pak Deddy. Ya, pertahankan ini. Karena tidak banyak model pemimpin kayak gini. Kebanyakan pemimpin kita itu elitis. Kebalikan dari pola kepemimpinan Pak Deddy, gitu. Yang hanya tinggal perintah dan basa-basi terjun ke masyarakat, sekedar pencitraan, tadi tidak menyentuh kebutuhan masyarakatnya. Pak Deddy ini langsung menyentuh kebutuhan masyarakatnya. Jadi menurut saya sih Indonesia saat ini membutuhkan tipe kepemimpinan atau leadership model Pak Deddy. Bukan berarti saya muji dia, enggak ya, dengan segala kekurangan dan kelemahannya tentu. Tapi yang harus kita tekankan bahwa di Indonesia pemimpin elitis itu sebagian besar tidak menjawab problem masyarakat. Tapi kalau dengan pendekatan Pak Deddy selaku Gubernur Jawa Barat, dia melakukan pendekatan langsung ke rakyat, saya pikir ini harus diacungi jempol. Karena dia tipe pemimpin yang mencari solusi langsung terhadap kebutuhan masyarakatnya. Itu yang harus kita catat, underline. Gitu. Jadi intinya memang bukan hanya sekedar belusukan, bukan Betul. hanya sekedar turun ke bawah, tetapi kehadiran dia ketika turun ke bawah itu bisa memberikan solusi yang real terhadap kehidupan mereka di sana. Betul sekali. Itu nah, yang saya maksud. Problemnya kan seringkali ketika bicara mengenai belusukan ini kan sempat tren juga kan sebelum era Deddy Mulyadi, bahkan ada seorang pemimpin yang katanya identik dengan politik belusukannya itu. Iya. Tetapi ketika kita coba cermati, justru ketika dia menempuh upaya belusukan tersebut atau turun ke bawah, yang harapannya itu bisa menyelesaikan masalah di bawah, tetapi faktanya seringkali masalah itu tidak terselesaikan. Sebetulnya pahamkah melihat gaya belusukan Deddy Mulyadi dengan gaya belusukan pemimpin sebelumnya yang sempat juga viral itu? Prinsip-prinsip yang menjadi perbedaannya di mana Pak kira-kira? Satu, pertama niatnya ya. Kita sebagai seorang muslim tahu nilai innama a'malu binniyat. Segala sesuatu berasal dari niat kita. Kalau yang satu itu murni pencitraan. Dari awal niatnya. Dari awalnya seperti itu. Bukan karakter dia sebenarnya. Dari mana Pak asumsinya? Sehingga pahamkah menyimpulkan bahwa dari awal niatnya sudah seperti itu. Sekedar pencitraan. Kalau kita lihat ya, pemimpin sebelumnya itu kan kita bisa lihat. Ini harus dikaitkan dengan faktor politik Indonesia saat ini. Kan tadi Bapak menanyakan kepada saya tipe kepemimpinan apa yang sesungguhnya diperlukan. Ya model itu. Model apa? Yang langsung terjun ke bawah. Tidak mendengar, sekedar mendengar laporan dari staf,
dari yang lain-lain tentang kebutuhan real masyarakatnya. Yang kedua, ya seringkali orang politik itu kan, mohon maaf ya Pak, ya harus kita akui lah, dalam alam demokrasi politik itu sama dengan rekayasa dalam level tertentu. Dalam level tertentu lagi politik itu adalah opini. Jadi ketika ingin pertarungan memperoleh kekuasaan, semua cara bebas dilakukan Pak, selama dia tidak melanggar moral dan hukum. Gitu. Dan yang kedua, saya melihat ada perbedaan yang sangat nyata. Kalau Pak Deddy, apa kebutuhannya diselesaikan hari itu. Kalau yang sebelumnya pemimpin kita tidak menghasilkan seperti itu. Tidak kelihatan solusinya. Ya, jadi itu saya anggap pencitraan. Pak Deddy tidak pencitraan. Emang karakternya dan gayanya memang solutif. Dia mencari solusi dari kebutuhan masyarakatnya. Apalagi beda banget. Apalagi itu juga sudah dilakukan ya. Sebelum beliau jadi gubernur ya. Iya, sejak jadi bupati Pak Deddy sudah melakukan itu. Saya tidak sedang membela dia loh, menyanjung dia, tidak. Saya hanya melihat fakta. Iya. Dasarnya kan fakta. Kita dari akademisi itu selalu berbicara fakta dan data. Betul. Tidak boleh ada subjektivitas yang masuk. Ya, jadi kita memang lebih menyoroti dari sisi kebijakan politik terkait dengan konteks kepemimpinan dan kita tidak langsung merujuk kepada sosoknya ya. Iya. Karena biar bagaimanapun dalam pemberitaan apa yang dilakukan Pak Deddy Mulyadi ini sempat menginspirasi beberapa gubernur yang lain Pak. Ya, dan itu tentu sesuatu yang menggembirakan karena memang kita juga melihat banyak antusias warga yang ditunjukkan oleh mereka menyambut terkait dengan gaya atau karakteristik kepemimpinan Deddy Mulyadi. Betul. Nah, apalagi kalau kita melihat persoalan-persoalan yang dialami masyarakat kita itu lebih kepada masyarakat miskin kan Pak ya? Betul. Masyarakat level bawah gitu. Sehingga dari situ bisa kita asumsikan karakter atau gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi sangat relevan dengan kondisi masyarakat yang seperti itu. Ya. Karena ketika misal kondisi masyarakat yang terjadi kemudian diketahui oleh pemimpinnya hanya mengacu kepada laporan bawahan, maka potensi terjadi data yang tidak utuh, ya, kemudian juga kaitan dengan realita yang tidak sebenarnya itu memungkinkan bisa terjadi kan begitu. Betul. Ya, sehingga dengan terjun langsung ke lapangan melihat realita dan menyentuh kepada solusi-solusi yang dianggap perlu untuk disampaikan sehingga itu memberikan dampak yang nyata terhadap masyarakat. Artinya kunjungan yang dilakukan betul-betul menghasilkan suatu kebijakan dan kebijakan itu memberikan manfaat real kepada masyarakat. Betul sekali. Jadi bukan sekedar expose bahwa yang bersangkutan terjun ke masyarakat lalu di situ tidak jelas seperti apa solusi yang diambil kan begitu. Betul sekali. Nah di situ kelihatan sekali Pak ya, kalau mengacu kepada teori dramaturgi kan kita mengenal apa yang disebut dengan panggung depan. Iya betul. Ya kan? Kemudian juga panggung belakang. Backstage, backstage. Nah, bagaimana sebetulnya konteks dramaturgi yang yang bisa kita analisis ya dalam konteks kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi ini dalam kacamata Pak Hamka sebagai seorang pengamat politik? Yang pertama, kita harus ini sebuah proses pembelajaran ya buat kita semua bahwa Pak Deddy menampilkan sebuah gaya kepemimpinan yang menurut saya ada kebaruan. Ya, apa kebaruannya? Yaitu solutif. Artinya dia langsung berhadapan dengan problem masyarakat dan saat itu juga dia selesaikan. Ini gaya kepemimpinan yang menurut saya baru, bukan berarti baru soal belusukannya, soal apa itu sudah teori itu sudah lama. Sudah lama ya. Tapi gayanya dia itu langsung menyentuh pada persoalan-persoalan mendasar kebutuhan masyarakatnya dan diselesaikan pada saat itu juga. Kalau ada yang tidak, mungkin ya dia akan cari solusi lain karena tidak semua masalah bisa diselesaikan hari itu juga. Kita juga harus realistis.
saya sering berdiskusi dengan teman-teman saya bahwa secara politik Pak Deddy ini punya kans loh dengan model kepemimpinan dia seperti ini. Yang saya maksud adalah untuk 2029 ya, dengan melakukan komunikasi politik, kerja-kerja politik kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi, ini saya diskusi ya. Dia punya kans untuk dicalonkan oleh partai politik sebagai RI 1 atau RI 2. Ya jelas, dia sudah pernah jadi bupati, dia pernah jadi gubernur yang sekarang. Dan secara karir politik, alangkah baiknya kalau ini diteruskan ya. Tapi ini jangan jadi niatnya Pak Deddy nih. Saya ingatkan, Pak Deddy nggak usah berniat, biar masyarakat yang menilai. Bahkan kalau kita lihat rekam jejak secara hierarkis, ya, untuk bisa berada di posisi RI 1 itu sudah sesuai sekali ya. Ya. Dari kepala daerah sebagai bupati, sebagai gubernur, kemudian bisa ke level ya yang lebih tinggi, level nasional ya. Saya kira Pak Deddy punya kemampuan untuk itu. Apalagi kalau dilihat dari bicara tentang leadership ya, kepemimpinan, dia sudah punya modal itu. Dan secara komunikasi politiknya juga udah cukup baik. Gitu. Tapi persoalannya kemudian, apakah elit politik kita memberi kesempatan kepada orang seperti Pak Deddy yang komunikasi politiknya cukup baik dan ada yang baru, yaitu dia mencari solusi saat itu juga untuk memecahkan problem kemasyarakatannya. Saya kira ini harus menjadi pembelajaran untuk kita semua. Pemimpin itu jangan duduk di meja empuk. Pemimpin itu harus berani mengambil resiko, berhadapan langsung dengan masyarakatnya, sehingga dia tahu gitu loh permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakatnya, sehingga dia bisa langsung melakukan mencari solusi saat itu juga. Saya kira ini yang baru ya dari Pak Deddy. Kalau soal yang lain-lain, saya kira pemimpin lain sudah banyak melakukan itu. Tapi yang paling baru yaitu dia melakukan pendekatan di mana dia mencari solusi yang pada saat itu bisa diselesaikan, langsung diselesaikan. Ini menurut saya baru. Dan gaya kepemimpinan ini yang dibutuhkan untuk Indonesia. Ya, bukan yang gaya elitis, perintah sana, perintah sini gitu. Tidak. Dia langsung berhadapan. Itu penuh resiko loh Pak. Betul. Tapi dia nggak peduli dengan resiko. Yang penting kalau kita lihat, dia berniat untuk memecahkan kebuntuan komunikasi politik kalau pakai birokrasi. Tapi dia meniadakan birokrasi itu, langsung berhadapan dengan masyarakat dan memberikan solusi saat itu juga. Ini yang baru menurut saya. Dan yang kita butuhkan pemimpin yang kayak gitu, bukan yang hanya duduk-duduk manis, ngeluarin kebijakan. Tidak. Ini saya kira perlu kita apresiasi dari seorang Deddy Mulyadi ya, baik itu secara akademis, baik itu secara praktek kemasyarakatan, leadership dan lain-lain. Saya kira ini pembelajaran yang bagus untuk kita semua. Padahal kalau mau dia bisa menempuh jalan yang nyaman ya. Artinya, kalau dia mau ya. Iya, artinya dia tidak harus direpotkan dengan kondisi di lapangan, bagaimana dia harus bersusah payah untuk bertemu dengan orang-orang yang ada di bawah, kan begitu ya. Artinya itu suatu pilihan yang beliau tempuh sebagai bagian dari gaya atau karakter kepemimpinan dalam konteks untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat bawah. Gitu. Padahal dia berani mengambil resiko loh. Dia mengambil resiko itu dan luar biasa jalan itu. Yang tidak nyaman. Tidak nyaman. Tidak nyaman itu. Baik secara fisik maupun secara psikologis itu kan suatu kondisi yang tidak nyaman. Tidak nyaman, tapi dia tempuh jalan itu. Nah, luar biasa ini. Ya, ini menjadi sebuah pembelajaran ya, saya pikir untuk kita semua, terutama bagi para pemimpin di wilayah lain barangkali, yang merasa bahwa memimpin daerah itu cukup dilakukan di belakang meja, atau cukup hanya sekedar menerima laporan lalu diselesaikan dengan instruksi dan instruksi, atau kebijakan dan kebijakan, tapi bisa jadi instruksi dan kebijakan itu tidak relevan betul dengan konteks yang terjadi di masyarakat bawah. Betul banget, saya setuju. Nah, oleh karena itu, ya kita sebagai warga ya tentu sangat mendukung apa yang dilakukan
oleh Deddy Mulyadi dengan gaya kepemimpinan semacam itu. Iya. Karena biar bagaimanapun rakyat ini butuh kehadiran sosok pemimpin di tengah-tengah mereka. Ada kehadiran pemimpin, ada kehadiran negara, ada kehadiran pemimpin. Itu yang tidak kita peroleh saat ini. Betul. Jadi rakyat ini merindukan sekali pemimpin yang betul-betul berada di sekitar mereka. Betul. Mereka merasakan kedekatan secara emosional, ya, dan itu tentu akan memberikan dampak positif terkait dengan katakanlah kebijakan atau apapun yang dilakukan oleh pemimpin untuk menyelesaikan masyarakat. Ya. Karena apa? Karena dari awal memang kedekatan secara emosional itu sudah terbangun dan ada kepercayaan yang tumbuh begitu dalam. Karena apa? Karena rakyat secara emosional, secara rasional juga dia bisa merasakan bahwa ini loh pemimpin yang memang betul-betul memberikan dampak nyata bagi kami. Kira-kira kan seperti itu. Betul sekali. Nah, itu juga sebagai upaya untuk menghindari kesan jarak yang jauh ya antara pemimpin dengan rakyat. Padahal kalau mengacu kepada prinsip-prinsip kepemimpinan, ya pemimpin itu harus selalu berada di tengah-tengah rakyat. Betul. Tetapi persoalannya seringkali masyarakat kita merasa bahwa pemimpin itu seperti tidak ada, tidak hadir. Kemudian mereka merasa kesulitan, katakanlah, untuk mengeluh mengenai kondisi yang dialaminya. Kan begitu ya. Betul. Mereka seperti tidak ada tanda petik Bapak gitu ya, sebagai tempat mengadu. Makanya kan Kang Deddy itu punya apa tuh? Ya dikatakan sebagai Bapak Aing gitu. Bapak Aing itu artinya Bapak saya. Bapak saya. Nah, Bapak saya itu punya pemahaman filosofi bahwa dia adalah orang tua kita. Betul. Sebagai orang tua, dia kita anggap sebagai tempat untuk curhat, tempat untuk menyampaikan keluh kesah, tempat untuk berharap terhadap suatu solusi, tempat untuk bisa memberikan pencerahan sekaligus upaya untuk bisa dapat mengatasi berbagai macam persoalan yang dihadapi rakyatnya, begitu ya. Betul sekali. Ya, jadi konsep atau filosofi dari Bapak Aing itu sendiri itu menunjukkan bahwa Deddy Mulyadi mencoba untuk merasa lebih dekat lagi dengan rakyat. Betul. Ya. Dan saya pikir ini baik sekali lah ya, apalagi kalau dikaitkan dengan kans dia untuk bisa berada di posisi RI1 misalnya. Ya, atau RI2 lah. RI2 ya. Itu bagus banget. Artinya orang seperti ini harus menjadi pembelajaran buat kita. Kita semua untuk belajar pada sosok yang sederhana, tapi melakukan fungsi dan tugasnya sebagai kepala daerah yang langsung bersentuhan dengan persoalan-persoalan keseharian masyarakat. Ini baru gitu loh. Betul. Mereka banyak yang melakukan itu tapi niatnya pencitraan lah, melakukan dramaturgi lah atau apa. Kalau Deddy Mulyadi enggak, saya ngelihat itu memang dia karakternya seperti itu. Dan dia sudah diuji dan cukup berhasil kepemimpinannya ketika jadi bupati. Maksud saya adalah saya berdiskusi dengan teman-teman bahwa orang seperti ini harus diberi peluang. Untuk apa? Untuk menjawab kebutuhan rakyat. Ketika posisi dia mungkin di RI1 atau RI2, Pak. Dia lagi makin banyak persoalan yang dengan pendekatan yang cukup terbarukan ini dengan sosok Deddy Mulyadi bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat real. Dia orang yang berani mengambil resiko. Betul. Ketika berhadapan langsung dengan rakyatnya. Selama ini rakyat kehilangan sosok pemimpin. Pemimpin itu jadi elitis, sekedar kebijakan, tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat. Istilah Bapak Aing itu kan menunjukkan kedekatan psikologis, emosional antara seorang pemimpin yang namanya Deddy Mulyadi dengan rakyat yang dipimpinnya. Iya. Ini luar biasa. Betul. Di tengah dunia yang subside internasional yang makin kacau balau, entah arahnya kemana ini, kita belum tahu. Saya sendiri kan dosen hubungan internasional ya, cukup rumit dunia internasional itu. Dan yang terutama Deddy Mulyadi mampu menjawab itu dengan kebaruan model kepemimpinan itu. Saya tidak sedang memuji Deddy loh, tidak. Tapi saya mengapresiasi itu. Betul. Dengan segala kekurangan Pak Deddy ya, kekurangan kelemahan itu manusiawi lah.
gitu loh. Tapi dia berani ngambil resiko dan menjawab solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu dulu poin kuncinya. Ya kita akademisi ya, kalau selama ini dikenal selalu mengkritisi, ya kami juga tidak segan-segan untuk mengapresiasi kan, ya. Selama kita menilai bahwa apa yang dilakukan seorang tokoh, ya dari kacamata katakanlah terkait dengan konteks kepemimpinan, kita anggap sebagai hal yang baik kan gitu. Betul. Nah ketika bicara mengenai wong desa kan gitu ya, nah, dulu kan kita atau masyarakat kita sempat terbuai dengan kata-kata wong desa atau wajah wong desa kan begitu ya. Dan kalau kita mohon maaf ya, mungkin Kang Deddy juga masuk kategori wajah wong desa. Betul. Ya, mohon maaf ya Kang Deddy ya. Betul. Nah, bagaimana ketika kita bicara bahwa dari sisi fisik misalnya, ya kalau dikatakan bahwa Deddy Mulyadi juga sebagai pemimpin yang memiliki apa ya pemahaman yang dekat dengan wong desa itu. Ya. Bagaimana Pak Hamka bisa mengelaborasi pemahaman bahwa Deddy Mulyadi adalah sosok wong desa dari sisi filosofis barangkali atau dari sisi historikalnya juga kan bisa disampaikan ya karena kan dari sisi organisasi pernah berada dalam suatu organisasi yang sama. Ya, silakan Pak Hamka. Jadi gini, kita pernah ketipu nih. Ya, itu. Saya ingin mengatakan itu ya. Kita merasa, saya terutama merasa ketipu bahwa seolah-olah pemimpin yang berwajah desa gitu akan lebih cenderung pro ke masyarakat, ke rakyat pedesaan, dan diharapkan kebijakannya, apalagi dia pemimpin tertinggi ya, untuk menjawab semua masalah ya kenegaraan, kebangsaan dan kerakyatan kita. Tapi nyatanya tidak tuh. Justru kebijakan dia cenderung elitis. Nah ini kan dramaturgi banget. Kuat ya. Kuat banget. Saya merasa tertipu. Jujur aja saya tertipu. Banyak Pak. Saya juga melihat awalnya kan begitu. Begitu ya. Nah ya manusiawi kita tertipu ya. Kita nggak tahu semua kan begitu. Tapi Deddy enggak. Kalau saya lihat Deddy ya walaupun mukanya, maaf Pak Deddy ya, kita terbuka aja. Wajah Anda memang masih ya setengah kota, setengah desa lah. Bahkan cenderung ke desa. Cenderung ke desa. Tapi saya memuliakan, mengapresiasi, menghargai pola kepemimpinan Anda yang langsung terjun ke masyarakat, nggak basa-basi, terbuka, transparan, mengetahui masalah, dan menyelesaikan masalah saat itu juga. Kecuali memang hal-hal yang tidak bisa diselesaikan hari itu juga. Ini baru Pak. Dan saya berharap, ya kami ini dulu di organisasi mahasiswa yang memang dilatih Pak. Dengan sekian mata pelajaran, mata kuliah, kurikulum. Kita dibina itu bukan hanya fisik, mental, tapi kita juga dibina secara intelektual. Nah, tentunya salah satu mata kuliahnya, mata pelajarannya pada saat itu adalah soal leadership. Jadi saya kira antara pengalaman, pendidikan, terus juga latar belakang segala macam dari Pak Deddy memungkinkan beliau menjadikan sosok yang memang seperti ini. Artinya dia menjadi pemimpin. Walaupun baru skala nasional, belum lagi ke internasional. Tapi saya mau kritik juga, boleh kan? Boleh. Karena tidak ada gading yang tak retak. Gitu. Maksud saya yang penting Bapak lakukan ini, tolong jangan berlebihan juga. Artinya kalau memang Bapak harus di dalam kantor menyelesaikan hal-hal administratif, lakukan. Tidak perlu tiap hari juga, gitu loh. Misalkan dalam 1 minggu Pak Deddy misalnya melakukan tugas kantor itu adalah dari Senin sampai Kamis seumpama. Selebihnya terjun ke masyarakat untuk menyerap, mengetahui dan memecahkan masalah masyarakat. Artinya biar seimbang. Stamina terjaga. Stamina terjaga. Keseimbangan terjaga. Kestabilan terjaga. Dan saya berharap Pak Deddy, partai-partai ini kalau mengerti ya bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia salah satunya adalah pemimpin yang betul-betul merakyat, wajah desa. Saya kira itu ada di Pak Deddy, bukan pada pemimpin kita yang kemarin saya merasa ketipu gitu loh.
dia wajahnya wong desa tapi kebijakannya elitis. Ini yang sangat saya sayangkan. Berarti itu bukan pemimpin yang merakyat. Pemimpin yang memperalat rakyat untuk memperkaya segelintir orang. Oh, ini bahaya, Pak. Bahaya sekali. Karena antara realitas dengan gaya kepemimpinan itu, maksudnya realitas itu kebijakan, ya, dan juga apa yang dia tidak menjawab pertanyaan masyarakat, kebutuhan masyarakat. Makanya saya merasa tertipu. Kok dia jadi elitis? Dia ngaku orang endeso gitu loh, bukanya memang endeso banget, tapi yang dia sejahterakan adalah elit. Baik itu elit politik dan elit ekonomi. Jujur saya merasa tertipu. Tertipu ya. Kalau Pak Deddy saya kira enggak lah. Saya kira dia harus diberi kesempatan untuk menempati jabatan politik yang lebih tinggi. Ya. Ya berarti tantangan bagi Pak Deddy Mulyadi dalam konteks ini, katakanlah masyarakat mendukung dengan gaya kepemimpinan yang ditunjukkannya, kemudian juga masyarakat sejauh ini percaya dengan apa yang dilakukan. Berarti selanjutnya adalah bagaimana ya Pak Deddy bisa mempertahankan kepercayaan itu. Jangan sampai rakyat yang tadinya sudah percaya kemudian terhianati ya oleh sikap, perilaku atau kepentingan-kepentingan tertentu yang ternyata tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat kita, terutama masyarakat miskin ya. Karena biar bagaimanapun ya Pak Deddy dikenal sebagai pemimpin yang saat ini dikenal dekat dengan rakyat ya, terutama rakyat bawah, rakyat miskin begitu ya. Dan tentu saja kita juga berharap kepada masyarakat kita itu ya. Ketika kita melihat fenomena blusukan seperti yang dilakukan Pak Deddy, jangan serta-merta dianggap sama blusukannya dengan pemimpin sebelumnya. Iya, sangat tidak sama itu. Nah, di situ ada perbedaan-perbedaan yang sangat jelas saya kira untuk bisa melihat mana yang betul-betul berdrama, mana yang memang mencerminkan karakter pribadi. Yes. Ya, dan itu menjadi sesuatu yang sangat baik karena biar bagaimanapun seorang pemimpin itu harus bisa menampilkan karakter pribadinya yang utuh. Betul. Ya, ketika dia tampil seperti itu adalah memang dirinya yang kemudian dia ekspresikan sebagai bentuk kepedulian, bukan hanya sekedar pencitraan untuk mendapatkan dukungan, lalu setelah itu dia lupa. Nah, itu tentu sesuatu yang tidak kita harapkan. Karena biar bagaimanapun masyarakat kita ini kan mengalami konteks kepercayaan terhadap pemimpin yang sudah semakin menurun, Pak. Betul. Mudah-mudahan kehadiran Pak Deddy dengan gaya kepemimpinannya seperti itu juga bisa menginspirasi ya para gubernur lain atau pemimpin daerah lain, tetapi dengan intentionnya yang jelas-jelas memang untuk kepentingan rakyat tadi. Betul. Bukan sekedar pencitraan, karena kalau itu yang dituju maka bisa jadi ketika pencitraan sudah dianggap berhasil, menjadi lupa. Padahal proses kepemimpinan itu adalah proses yang tentu saja tidak bisa dibatasi dengan selesainya pencitraan atau berhasilnya pencitraan. Tapi bagaimana dampak yang nyata yang bisa dirasakan oleh rakyat terkait dengan kepemimpinan yang ditunjukkan seorang tokoh, katakanlah kan begitu. Ya apalagi kalau kita bicara mengenai bahwa pemimpin itu bahwa pemimpin itu amanah, itu kan berarti konsekuensinya bukan hanya terhadap konstitusi atau terhadap rakyat, tapi juga kan terhadap Tuhan kan, Pak. Nah ini yang hilang dari pejabat pemimpin kita ini yang hilang. Maka nggak heran banyak sekali, saya potong, banyak sekali orang mudah melakukan korupsi, ya. Melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Akibat apa? Mereka tidak menyadari bahwa tanggung jawab dia bukan sekedar amanah yang diberikan oleh konstitusi, tapi mereka lupa bahwa suatu saat mereka mati dan mempertanggungjawabkan apa yang mereka diamanahkan. Gitu. Ini yang hilang nih. Betul. Dari nuansa kepemimpinan kita di Republik ini. Saya orang dengan mudahnya merampok, ya, mengambil hak orang lain, ya memikirkan diri dan keluarganya dan kelompoknya.
masyarakat hanya digunakan sebagai justifikasi ketika pemilu. Maka berlakulah hukum. Rakyat hanya digunakan pada saat pemilu. Nah, begitu selesai pemilu dan kekuasaan sudah didapat, lupa bahwa dia punya tanggung jawab terhadap rakyatnya, masyarakatnya. Dan saya sendiri anggota partai politik tertentu, saya akan memperjuangkan Pak Deddy agar bisa masuk ya, dicalonkan ke depan, karena saya lihat dia real sih, jadi bukan sesuatu yang pura-pura gitu ya, pencitraan, tapi memang dia real. Tapi tentunya harus kita awasi Pak Deddy, artinya kita dukung tapi juga kita kritik. Artinya kita harus berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Nah ini yang hilang di masyarakat kita. Kebanyakan elit-elit kita itu jadi penjilat terhadap atasannya. Ini bahaya Pak. Karena negara ini tidak diperuntukkan untuk orang per orang, tapi untuk rakyat Indonesia. Nah saya kira model kepemimpinan atau tipe kepemimpinan model Pak Deddy, ya dengan sekali lagi saya ingin mengatakan ini yang dibutuhkan dengan segala kekurangannya dan kelemahannya. Itu bisa ditambal ya, diperkuat ya. Tapi orang-orang yang memang seperti karakternya Pak Deddy ini, saya kira harus diapresiasi dan diberi peluang. Kalau orang seperti ini diberi amanah lebih tinggi, Pak, justru dia kemungkinan besar, insya Allah dia akan menjawab banyak hal, terutama kebutuhan ekonomi, kepastian hukum, dan lain-lain. Terutama ekonomi lah, di tengah kesulitan yang begini, di mana harga-harga itu sangat tinggi, ya, di mana uang itu adanya di negara, di pemerintah. Maka saya kira Pak Deddy dengan pendekatan yang filosofi merakyat, dia bisa melakukan banyak hal. Paling tidak Pak Deddy harus punya target kalau nanti jadi RI1 atau RI2, dia akan memberantas korupsi. Dia terlalu muak dengan korupsi, Pak. Karena dia relatif bersih ya. Sampai saat ini kita tidak mendengar ada isu tentang keterlibatan Pak Deddy dalam dunia kriminal, apa yang kita sebut dengan corruption. Gitu. Saya kira itu Pak dari saya. Tapi ingat, kita harus kawal dia. Kalau dia salah, kita katakan salah. Tapi kalau dia benar melakukan itu, kita harus appreciate. Harus adil kita sebagai rakyat. Jadi kita boleh saja memberikan apresiasi, tapi daya kritis kita tetap kita harus tunjukkan. Ya. Dan ini adalah ekspresi pembicaraan terkait dengan kerinduan kita sebagai rakyat terhadap pemimpin yang betul-betul bisa hadir di tengah-tengah kita. Pemimpin yang mencoba untuk mendekatkan diri terhadap rakyatnya. Sehingga ketika kita merasa sudah dekat dengan pemimpin, maka itu akan berdampak terhadap dukungan kita secara lebih real juga terhadap pemimpin, kan begitu Pak. Jadi pemimpin jangan selalu berharap terhadap dukungan rakyat, ya, tetapi pemimpin sendiri mencoba untuk menjaga diri dengan rakyat dan tidak mau terlibat secara langsung terkait dengan persoalan-persoalan mendasar yang dialami rakyat. Yaitu pemimpin Sontoloyo. Ya, pemimpin Sontoloyo. Ya. Baik Pak, silakan sebagai closing statementnya Pak. Ya, kita tahu ya, kita hidup di zaman yang tidak mudah. Malah kaum agamawan mengatakan kita hidup di era zaman menuju akhir zaman, menurut para agamawan. Dan kita bisa melihat ya, dunia internasional ini, kebetulan saya dosen hubungan internasional, kita dihantui oleh berbagai masalah Pak di dunia ini. Ya, kolonialisme, ketidakadilan misalnya soal Palestina ya, dan luar biasa ya pembantaian. Semoga Allah membebaskan Palestina dan memerdekakannya. Ancaman perang nuklir, perang dagang, banyak sekali masalah isu di dunia internasional yang pelik dan rumit, tidak sederhana. Yang kedua, ini kan akan berdampak. Kita hidup di era di mana antara lokal dengan internasional itu punya kaitan yang begitu intens dan ketat. Artinya, kalau terjadi perubahan-perubahan di luar, di dunia global, itu akan berpengaruh terhadap dunia lokal.
Lokal itu maksudnya Indonesia. Begitupun kalau ada perubahan dari lokal itu akan mempengaruhi dinamika internasional. Ya, maksud saya ingin mengatakan bahwa tipe Pak Deddy ini saya kira kita harus ajak dia juga mulai berpikir tentang hal-hal di dunia internasional. Sehingga kalau memang dia oleh Yang Maha Kuasa dan rakyat diberikan kepercayaan, dia tidak hanya bermanfaat buat Indonesia, tapi dia juga mampu menjawab masalah-masalah internasional. Dan ini titik, kayaknya menurut saya ini yang belum pernah dibahas. Dengan catatan jika dia dicalonkan jadi presiden atau wakil presiden RI 1 atau RI 2. Nah, kenapa saya berani mengatakan itu? Karena sosok Deddy itu bukan orang yang pura-pura, Pak. Ngerti nggak pura-pura? Berdramaturgi gitu ya, pencitraan, enggak. Dia adalah orang yang melakukan dengan nuraninya, dengan kapasitas intelektualnya. Karena apa yang dia lakukan sekarang ini penuh resiko loh. Tapi dia berani berhadapan dengan resiko itu. Dan selama ini dia sukses. Tapi kita harus dampingi beliau, ya, mengajak beliau juga untuk memahami masalah-masalah internasional. Tidak lokal Indonesia saja, tapi ini yang terutama. Sosok Deddy itu layaklah untuk bisa di appreciate menjadi RI 1 atau RI 2. Nah, kenapa? Karena orang seperti Deddy ini saya kira dia bukan tipe pemimpin yang elitis, pertama. Kedua, dia orang yang berani ambil resiko. Yang ketiga, dia adalah tipe pemimpin yang solutif, mencari solusi. Gitu loh. Ini 3 hal yang mendadak, yang terlihat dari fenomena seorang Deddy Mulyadi, seorang gubernur Jawa Barat. Tapi ingat, harus kita awasi dia. Jangan sampai dia terkena isu korupsi. Isu perselingkuhan, isu macam-macam yang moral lah, masalah moral. Kita jaga pemimpin kita ini. Tapi kita juga harus kritik. Di samping kita harus mengapresiasi pekerjaan dia, tapi juga kita harus kritik. Kalau dia berbuat salah, kita katakan salah. Kalau dia melakukan hal yang benar, kita apresiasi. Jadi harus adil. Tapi intinya saya mengatakan, kalau saya sendiri, karena saya salah satu anggota partai politik, saya ingin mengkampanyekan beliau. Untuk apa? Untuk menjawab kebutuhan, menjawab permasalahan rakyat Indonesia dan dunia internasional. Saya kira itu, Pak Sofyan. Terima kasih. Oke, baik ya. Satu lagi barangkali sebagai tambahan bahwa sosok Deddy tentu bukan sosok yang sempurna. Betul ya. Tetapi kita bisa menganalisanya secara lebih objektif bahwa dia menunjukkan karakter atau tipe-tipe kepemimpinan yang barangkali itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita saat ini. Setuju. Dengan berbagai macam kesulitan permasalahan yang sangat mendasar. Dan kita memang membutuhkan pemimpin yang betul-betul bisa dekat dengan rakyat. Bukan hanya dekat secara politik, ya, tetapi dekat secara emosional. Ya, saya kira itu. Saya Sofyan dan Pak Hamka. Saya Hamka, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.